Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SDIT Al-Muhajirin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pembelajaran tematik. Hari ini kita memasuki tema ke-8, yaitu lingkungan sahabat kita di subtema ketiga. Sebelum memulai pelajaran, silahkan kalian siapkan alat tulis, buku paket tematik tema 5H, dan buku Bupena 5D halaman 61, 63, dan 77. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan mempelajari muatan IPA KD 3.7, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dan mampu menjelaskan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Materi kita yang pertama adalah mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Setiap hari kita memerlukan air untuk beraktivitas, seperti makan, minum, mandi, mencuci pakaian, menyiram tanaman, dan sebagainya. Air yang kita gunakan sehari-hari harus bersih. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut ini adalah syarat-syarat kualitas air yang baik. Terbagi menjadi 3 syarat, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah syarat fisika. Menurut syarat fisika, kualitas air yang baik adalah air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Kemudian yang berikutnya, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri dan pencemaran lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, menurut syarat fisika, kualitas air yang baik adalah air tidak keruh dan tidak berwarna. Air yang keruh dan berwarna dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Selanjutnya, menurut syarat fisika, kualitas air yang baik adalah air tidak memiliki endapan. Endapan air dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Selanjutnya, syarat kualitas air yang baik menurut syarat kimia. Menurut syarat kimia, kualitas air yang baik adalah memiliki tingkat keasaman yang normal dan air tidak mengandung bahan kimia beracun. Sedangkan kualitas air yang baik menurut syarat biologi adalah air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Materi kita selanjutnya adalah dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Air di permukaan bumi tidak akan habis karena adanya siklus air. Akan tetapi, air yang kita butuhkan adalah air bersih. Oleh karena itu, kita harus mengetahui syarat-syarat air yang bersih. Saat ini, air bersih semakin sulit didapatkan, sehingga orang seringkali perlu membelinya.
Di daerah perkotaan merupakan tempat yang paling banyak mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Hal ini dikarenakan sumur atau sungainya telah tercemar. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh limbah industri, sampah kemasan makanan atau minuman, sisa deterjen, dan pestisida. Berikut ini adalah dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air yang pertama adalah sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Yang kedua adalah tanah yang tercemar limbah akan mengganggu kesuburan tanah. Dampak pencemaran air yang ketiga adalah air yang tercemar akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikut ini adalah upaya mengurangi krisis air bersih. Yang pertama, melakukan penghematan air. Yang kedua, melakukan penanaman pohon. Yang ketiga, membuat lubang resapan air atau biopori. Yang ketiga, membangun tempat penampungan air. Dan yang kelima, menanggulangi pencemaran sumber air seperti limbah pabrik. Selanjutnya, pengaruh kualitas air bagi keluarga. Air yang kita gunakan harus berkualitas baik. Jika kualitas air tidak baik, maka akan terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, kesehatan keluarga dan hewan peliharaan akan terganggu. Yang kedua, pakaian dan peralatan makan akan kotor. Dan yang ketiga, tanaman akan layu bahkan mati. Penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air yang berkualitas baik untuk keluarga kita. Jika kita menggunakan air yang berkualitas baik, anggota keluarga menjadi sehat. Pakaian, peralatan makanan, dan rumah kita pun akan menjadi bersih. Selanjutnya adalah menjelaskan cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Air yang bersih memiliki ciri-ciri yaitu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Penggunaan air yang tercemar dapat menimbulkan penyakit. Ketersediaan air bersih yang ada di permukaan bumi sangat terbatas. Oleh karena itu, kita harus menjaga kualitas air dan memeliharanya. Berikut ini adalah cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Yang pertama, mencuci pakaian dengan air secukupnya. Yang kedua, menggunakan air bekas mencuci beras atau sayuran untuk menyiram tanaman. Dan yang ketiga, menghemat air ketika mencuci kendaraan. Alhamdulillah, materi kita hari ini telah selesai. Jika ada yang belum kalian pahami dan ingin kalian tanyakan, silakan langsung menghubungi Ibu ya. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.